Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga juga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Ya, jumpa lagi di pelajaran akuntansi pemerintah untuk kelas 12 akuntansi. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, dipersilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, ilmunya bisa diserap dengan baik, dan ilmunya nanti bisa bermanfaat. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai transaksi akuntansi desa. Jadi kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita hanya membahas secara teori, tentang akuntansi pemerintahan desa itu apa saja, lalu kode-kode akunnya ada berapa-berapa aja. Nah, kali ini kita akan masuk ke transaksinya. Pasti jauh lebih menyenangkan ketimbang teori-teori yang sebelumnya ya. Kita lanjut. Ya, yang akan dipelajari di bab ini apa? Yang pertama adalah kita bahas sedikit teori mengenai jenis buku yang akan digunakan dalam pencatatan transaksi akuntansi desa. Di sini nanti akan ada 3 buku yang akan kita bahas. Yang kedua adalah mencatat transaksi akuntansi desa ke dalam buku-buku pembantu tersebut gitu. Jadi nanti akan ada suatu transaksi. Nah, transaksi itu akan dicatat ke buku yang mana ya? Itu akan kita pelajari. Lalu yang terakhir, output yang terakhir adalah diharapkan kita bisa membuat laporan keuangan akuntansi desa. Kita masuk. Yang pertama, di sini materi pembelajarannya. Nah, buku-buku apa saja yang tadi akan kita bahas? Ini ada buku kas umum, lalu buku pembantu pajak, dan buku bank desa. Buku kas umum digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran desa yang bersifat tunai. Ya, berikut ini adalah format atau bentuk dari buku kas umum. Di sini dicantumkan nama desa dan kecamatannya, lalu tahun anggarannya. Ini ada nomor, tanggal, kode rekening, uraian, referensi. Nah, di sini kan tadi dicatat untuk penerimaan atau pengeluaran. Nah, dicatatnya di sisi yang mana nih? Tergantung dari transaksi. Lalu nomor buktinya, lalu jumlah pengeluaran kumulatif. Ini kalau misalnya secara keseluruhan, lalu saldonya. Nantinya, buku kas ini ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Selanjutnya yang kedua adalah buku pembantu pajak. Buku pembantu pajak berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak. Nah, kalau ini di transaksinya nanti lihat aja kalau misalnya dia udah nyebutin berkaitan dengan PPh atau PPN atau apa gitu. Nah, itu berarti nanti dia pasti masuk ke buku pembantu pajak. Bentuknya seperti ini. Judul atasnya sama seperti buku kas umum tadi, tapi di sini tulisannya jadi buku pembantu pajak, lalu nama desa dan nama kecamatan serta tahun anggarannya. Di sini kolomnya lebih sedikit. Di sini ada hanya nomor, tanggal, uraian, lalu dia itu pemotongan pajak atau penyetoran pajak, lalu saldo. Sama bawahnya ditandatangani oleh kepala dan bendahara desa. Yang ketiga adalah buku bank desa. Buku bank desa mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengaruhnya ke saldo bank. Jadi misalnya dia nyetorin uang ke bank atau narik uang yang ada di bank, itu baru dicatat ke buku bank desa. Bentuknya seperti ini. Misalnya di sini ada kategori pemasukan itu ada setoran kalau kita nyetorin uang ke bank, atau misalnya uang kita yang ada di bank itu kan bakal dapat bunga. Nah, dicatat juga jumlah bunganya itu menjadi pemasukan kita. Atau pengeluaran itu ketika terjadi penarikan, kita ngambil uang yang ada di bank, atau misalnya dipotong pajak, pemotongan pajak oleh bank, atau pembayaran biaya administrasi. Jadi kalau misalnya naruh sejumlah uang di bank itu kan tiap bulannya akan ada pemotongan biaya administrasi. Nah, itu termasuk ke dalam pengeluaran atau pengurangan dari saldo kas yang ada di rekening bank desa. Lalu yang terakhir di sini ada saldo.
Sama bawahnya tanda tangan dari kepala desa dan bendahara desa. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana memanfaatkan ketiga buku tersebut, kita akan masuk ke contoh soal. Di sini akan ada beberapa contoh soal. Perlu diketahui ketika terjadi satu transaksi, itu bisa dicatat di lebih dari satu buku pembantu. Jadi, waktu awal-awal juga sudah sempat dibahas gitu tentang sistem pencatatan dari akuntansi desa. Di sini kalau misalnya, ya nanti langsung praktek aja ya, biar nggak bingung. Ya, kita masuk ke yang pertama. Di sini adalah diketahui desa Haji Mena, ini nama desanya, Kecamatan Natar. Natar ini ada di daerah Lampung. Pada awal Oktober memiliki saldo awal kas periode sebesar 1 juta rupiah dan saldo awal kas di bank sebesar 100 juta rupiah dan memiliki transaksi sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 15 Oktober menerima hasil retribusi pasar desa sebesar Rp250.000 dengan nomor bukti NKM 0054. Nah, tinggal dimasukin tanggal 15 Oktober, lalu kode rekeningnya silahkan dilihat di buku kalian masing-masing kalau nggak hafal, dimasukkan. Nah, di sini angka depannya nggak ditulis ya, karena penerimaan itu kan pendapatan sudah pasti kodenya adalah 4 gitu. Di sini tidak ditulis lengkap gitu. Tapi kalau kalian mau menuliskan lengkap, dipersilahkan, sangat dipersilahkan. Lalu uraiannya adalah keterangan nih, sumbernya apa? Oh, dia dari retribusi pasar desa, ditulis retribusi pasar. Nah, karena menerima berarti kan itu masuk ke dalam penerimaan. Pilihannya cuma 2 nih, kalau nggak penerimaan, pengeluaran. Karena menerima hasil retribusi, maka dia masuk ke dalam kolom penerimaan. Lalu dimasukkan nomor buktinya. Nah, di sini ditulis dulu nih sebelumnya saldo awal. Ini adalah buku kas umum. Jadi, yang dicatat adalah saldo awal kas periode, yaitu sebesar 1 juta. Lalu penerimaan 250, jadi saldonya sekarang adalah 1 juta ditambah 250 menjadi 1.250.000 rupiah. Selanjutnya, tanggal 2. Yang dilihat di sininya ya, ini yang transaksinya yang Ibu ganti-ganti. Tanggal 2, tanggal 16 Oktober dikeluarkan SPP nomor 17 untuk belanja alat tulis kantor desa sebesar 150.000. Nah, ini juga berarti kan tidak berkaitan dengan pajak ataupun saldo di bank. Berarti dia hanya masuk ke buku kas umum. Dimasukkan tanggal, lalu kode rekeningnya. Di sini untuk membelanja alat tulis, berarti ini untuk belanja ATK desa. Nah, di sini ada pengeluaran. Karena dia belanja, pasti dia mengeluarkan sejumlah uang. Maka di sini ditulis 150.000, nomor buktinya sesuai yang ada di soal. Lalu saldonya sebelumnya 1.250.000 dikurang 150.000, berarti saldonya sekarang adalah 1.100.000 rupiah. Selanjutnya yang ketiga, tanggal 20 Oktober diterima hasil retribusi jaringan irigasi untuk tahun tanam 2020 sebesar Rp500.000 dengan nomor bukti NKM 0055. Masukin tanggalnya, lalu kode rekeningnya, kode rekening untuk pendapatan asli desa yang bersumber dari retribusi jaringan irigasi. Lalu karena dia penerimaan, maka dicatat di kolom penerimaan sebesar 500.000, lalu masukkan nomor buktinya, lalu saldonya sebelumnya 1.100.000 ditambah penerimaan 500, berarti sekarang saldonya adalah 1.600.000 rupiah. Yang keempat, tanggal 21 Oktober disetorkan ke rekening kas desa pada Bank Lampung sebesar 500.000 dengan bukti bank atau disingkat BB nomor 23. Nah, ini dimasukkan terlebih dahulu ke dalam buku kas umum karena selanjutnya karena dia nanti berkaitan dengan rekening kas desa, nanti dicatat juga di buku bank desa. Jadi 2 kali dicatatnya. Yang pertama di buku kas umum, mencatatnya di sini masukin tanggalnya, kode rekeningnya nggak usah diisi karena ininya nanti akan disetorkan ke bank, kodenya pakai kode bank.
Lalu untuk dicatat di buku kas umum, jumlah uang kasnya menjadi berkurang karena kasnya disetorkan ke bank. Berarti masuk ke dalam pengeluaran sebesar 500.000, nomor buktinya sesuai yang tertera di soal, lalu saldonya 1.600.000 dikurang 500.000 menjadi 1.100.000 rupiah. Itu. Nah, karena tadi seperti yang Ibu bilang, karena ini berkaitan dengan rekening kas desa, maka dicatat juga di buku bank desa. Buku bank desa formatnya seperti ini. Bulannya diisi bulan Oktober, bank cabangnya Bank Lampung, nomor rekeningnya. Ya, ini ceritanya ngarang sekian lah ya. Nah, tadi di soal udah disebut ini saldo awal kas di bank adalah 100 juta. Maka dimasukin dulu nih saldo awalnya 100 juta. Lalu, uang di rekening kita itu kan bertambah walaupun secara kasnya itu berkurang, tapi yang di rekening itu jumlahnya menjadi bertambah. Maka yang dicatat adalah di kolom pemasukan, sumbernya dari setoran gitu, setoran 500.000. Sehingga saldo kas kita yang ada di rekening bank itu menjadi bertambah. Jadi sebelumnya 100 juta, sekarang menjadi 100.500.000 rupiah. Tuh. Selanjutnya, transaksi yang kelima, tanggal 27 Februari ditarik uang dari rekening kas desa. Berarti ini nantinya akan berkaitan dengan buku kas lagi nih. Pada Bank Lampung sebesar 6 juta dengan bukti bank nomor 24. Dicatat tanggalnya, lalu di sini keterangannya adalah penarikan dana. Di sini kita narik uang di bank, berarti uang kas kita ini menjadi bertambah. Jadi dicatatnya penerimaan. Penerimaan sebesar 6 juta, nomor buktinya sesuai yang di soal, saldonya 1.100.000 ditambah 6 juta menjadi 7.100.000. Nah, di rekening kita jumlah uangnya itu menjadi berkurang karena di sini ada penarikan. Jadi saldonya berkurang sebesar 6 juta menjadi 94.500.000 rupiah. Gitu. Jadi dua kali catnya. Yang pertama tadi adalah di buku kas umum, yang kedua ini di buku bank desa. Transaksi yang terakhir, tanggal 28 Oktober dikeluarkan SPP nomor 18 untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar 5 juta. Jadi di sini maksudnya adalah bayar gajinya kepala desa dan perangkat desa. Habisnya sebesar 5 juta, dipotong PPh pasal 21 sebesar 250.000. PPh ini berarti berkaitan dengan pajak. Maka nanti ini juga akan dicatat di buku pembantu pajak. Pertama di buku kas umum terlebih dahulu, masukkan tanggal, lalu kode rekeningnya, belanja pegawai untuk penghasilan tetap. Lalu dicatat ini karena membayar gaji berarti pengeluarannya sebesar 5 juta rupiah. Nomor buktinya, lalu di sini saldonya 7.100.000 dikurang 5 juta, hasilnya adalah 2.100.000. Kalau misalnya semua transaksi sudah selesai, dijumlahkan baik kolom penerimaan maupun kolom pengeluaran. Nggak balance nggak apa-apa ya, karena memang mereka bukan sesuatu yang harus balance. Nah, di buku pembantu pajaknya, di sini berarti masuk ke yang ini nih, masuk PPh pasal 21 atas penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Ini masuknya ke pemotongan karena gajinya itu dipotong sebesar 250.000. Jadi saldonya 250.000. Di soal tidak ada keterangan mengenai saldo awal yang ada di pajak gitu, dan biasanya memang tidak perlu ada saldo awal untuk pajak gitu. Jadi langsung saja dimasukkan saldo atas transaksi tanggal 28. Begitu. Rekap hasil transaksi desa pada Desa Natar pada periode Oktober menjadi seperti ini. Kita lihat rekapannya ya. Ya, ini tadi Ibu sudah buat, yang tadi itu di PowerPoint tadi dibuat rekapannya. Ini buku kas umum, sudah sampai semuanya. Lalu buku pembantu pajak. Dan yang terakhir adalah yang tadi itu ini buku bank, ini buku pajak, yang bawah ini buku bank.
Gitu. Sudah deh. Demikian untuk hari ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum.